Cerita di film ini sangat simpel dan sederhana. Jack Sully berusaha kabur dari manusia yang berusaha membunuhnya dan keluarganya. Dia kemudian menemukan suku air dan tinggal di sana. Dan di ending, manusia tadi menemukan Jack dan terjadi pertempuran. Film ini bisa saja selesai dalam 1 jam aja. Tapi film ini berdurasi 3 jam lebih. Jadi dari cerita yang sederhana tersebut yang sebenarnya film ini bisa selesai lebih cepat, sisa waktunya diisi atau diselingi oleh visual yang keren di film ini. James Cameron bisa menampilkan visualnya yang megah tersebut lebih lama. Di adegan ketika keluarga Jack di suku air, sebenarnya plot ceritanya nggak jalan sama sekali. Mutar di situ-situ aja dalam waktu yang lama. Dan itulah momen di mana James Cameron bisa memamerkan hasil kerja keras dia dan tim produksi film ini. Karena ya hal paling unggul atau nilai jual dari film ini adalah visualnya. Orang-orang nonton film ini karena mau melihat keindahan film ini, bukan ceritanya. Merasakan hanyut dalam film ini, merasakan berada di dalam Pandora, berenang dengan ikan-ikan cantik. Melihat sesuatu yang indah di film ini bagaikan kabur dari dunia nyata yang begitu melelahkan. Bahkan di film Avatar yang pertama, sampai-sampai ada orang yang depresi dan ingin bunuh diri karena mereka ingin reinkarnasi sebagai suku Na'vi di Pandora. Entah hal itu benar apa enggak, tapi film ini memang berhasil menghanyutkan penonton dalam dunia Pandora. Apalagi di film ini menggunakan format high frame rate. Film-film biasanya ditampilkan dengan format 24 fps. Tapi di film ini, beberapa adegan ditampilkan dalam format 48 fps. Film kan sebenarnya adalah kumpulan dari gambar-gambar yang saling terhubung. Dan 48 fps berarti dalam 1 detik ada 48 gambar. 48 frame per detik. Berarti adegan-adegan di film ini terasa lebih detail dan lebih smooth dari film kebanyakan. Kalau dikaitkan dengan game, semakin tinggi FPS-nya maka semakin imersif game tersebut. Makin terasa kita benar-benar berada di dalam game tersebut. Tapi dalam film biasanya ditampilkan dalam bentuk 24 fps. Jadi pergerakan karakter tidak sesmooth atau semulus di dalam format 48 fps ini. Dalam format 24 fps menggunakan motion blur agar pergerakan karakter terlihat mulus, dan hal tersebut sebenarnya membuat film terasa lebih realistis. Karena mata kita ketika di dunia nyata tidak bisa melihat sesuatu yang pergerakannya yang semulus itu. Mata kita juga mengalami yang namanya motion blur. Ketika melihat sesuatu yang sedang bergerak pasti ada sedikit ngeblurnya kan. Jadi ya film akan terasa lebih nyata dalam format 24 fps. Kerennya di film ini adalah film ini dengan baik bisa menggabungkan adegan dalam format 24 fps dan 48 fps. Karena menggunakan high frame rate dengan 48 fps untuk keseluruhan film ini, menurutku bisa agak mengganggu karena akan terasa agak aneh, serasa nonton cutscene dari sebuah game. Jadi si James Cameron bilang kalau adegan 48 fps ini hanya ada di adegan tertentu, seperti sedang terbang atau sedang berenang. Di dalam film ini, adegan dalam bentuk high frame rate tersebut tentunya membantu penonton lebih masuk lagi, lebih merasakan lagi dunia di film ini. Jadi ya dengan digabungkan format 24 fps dan 48 fps tersebut, membuat penonton merasa melihat sesuatu yang nyata dan juga bisa merasakan seperti ada di dalam film tersebut. Ditambah dengan cerita yang sederhana sehingga semua orang bisa menonton film ini dengan sangat nyaman. Adegan terbaik tentu pada saat malam hari. Terasa sangat indah sekali karena CGI lebih mudah diterapkan di keadaan gelap. Jadi ya kita sama-sama tahu gimana susahnya nampilin CGI super realistis di kondisi terang di dalam air. Tapi sayangnya James Cameron sepertinya sangat fokus pada visualnya dan menelantarkan cerita di film ini. Orang-orang bilang gak peduli sama cerita di film ini, yang penting filmnya indah untuk ditonton. Tapi kalau aku sih peduli sama ceritanya. Dan mungkin itulah kesalahanku. Ya, mari bicarakan plot di film ini secara lebih mendetail. Dimulai dari Avatar 1.
Menurutku orang yang paling berhak disalahkan akibat kematian warga suku Omaticaya dan manusia di ending film Avatar 1 adalah Jack Sully. Dia diberi tugas untuk mendapatkan kepercayaan suku Omaticaya dan bernegosiasi dengan mereka. Karena manusia menginginkan sesuatu yang berada di bawah pohon tempat tinggal mereka. Apa manusia harus bayar? Apa ngasih tempat tinggal yang baru yang lebih layak kepada suku Omaticaya ini? Atau kami genosida kalian? Itulah tugas Jack untuk menegosiasikan hal tersebut. You got 3 months. That's when the dozers get there. Dia diberi waktu 3 bulan, tapi yang dia lakukan jauh dari hal yang ditugaskan kepadanya. Dia bermain-main dengan mereka, mengeksplor Pandora. Ya, dia malah bersenang-senang. Gak ada adegan yang nampilin Jack yang berusaha untuk bernegosiasi dengan warga suku Omaticaya ini. There's one more thing. Ceremony. Now trust me. And I can negotiate the terms of their relocation. Well, then you better get it done, Corporal. Dan kemudian Jack diberikan kesempatan terakhir, diberikan waktu 1 hari lagi untuk negosiasi sebelum kolonel mengerahkan kekuatan militer. Tapi, apa yang Jack lakukan di hari tersebut? Dia malah ngewe sama Neytiri. There's one more thing. Well, then you better get it done, Corporal. Neytiri, makhluk yang sudah dijodohkan dengan Sute. Apa-apaan Jack? Dia nggak berusaha ngasih tahu warga Omaticaya kalau inilah hari terakhir mereka sebelum diserbu militer. Dan ya, sudah terlambat. Perang juga udah dimulai. You get them to evacuate. 1 hour. Tapi Jack diberi waktu lagi selama 1 jam untuk memberitahu warga Omaticaya. Dan akhirnya barulah dia memberitahu warga. Yang tentunya ya kalau mendadak gini tentunya nggak akan didengar oleh warga. Warga suku serasa sudah ditipu selama 3 bulan ini jadinya. Jadi terjadi perang dan korban dari kedua sisi karena Jack yang lebih memilih untuk berhubungan badan dengan Neytiri daripada bernegosiasi dengan warga suku. Ya, aku paham kalau Jack berusaha untuk mendapatkan kepercayaan warga suku dengan bermain-main dengan mereka terlebih dahulu. Tapi dari mana lu yakin kalau lu udah jadi bagian dari mereka, mereka akan mau dengan ikhlas meninggalkan rumah pohon ini? Dan lu sendiri udah tahu kan mereka nggak akan mau pindah. They're not gonna give up their home. There's nothing that we have that they want. They're never gonna leave home tree. Gak ada hal yang mereka ingin dapatkan dari manusia sebagai ganti rumah pohon mereka ini. Dan lu sendiri udah tahu kan kalau suku Omaticaya ini gak pindah, maka manusia akan menggunakan kekuatan militer. Setidaknya lu bisa nakut-nakutin mereka. Hai guys, mereka punya pistol, robot dengan pistol, punya roket, bazooka, helikopter, dan kita cuma punya busur dan panah. Mereka tinggal menuklir kita semua dan selesai. Sebaiknya kita ngalah aja deh. Lu bisa aja nyeritain betapa kejamnya manusia selama 3 bulan ini ke mereka agar mereka mau pindah. Atau cara lainnya adalah dalam 3 bulan tersebut lu bisa aja ngajarin mereka bagaimana cara melawan manusia. Strategi apa yang harus mereka lakukan. Kalau emang lu benar-benar peduli sama mereka, lu bahkan gak mencoba. Lu benar-benar peduli pada suku ini apa cuman suka ke Neytiri aja? You have a strong heart, but stupid. Dan ya, banyak lawakan di internet yang mengatakan kalau Jack mengkhianati manusia karena dia lebih memilih kemaluan alien wanita seksi adalah hal yang benar. Fun fact, sebenarnya alien ini awalnya disaranin gak ada tetenya karena bukan mamalia kan. Tapi James Cameron, man of culture, menolak hal tersebut. Jadi ya, terima kasih James. Jack Sully sebenarnya juga bukan karakter yang menarik untuk diikuti. Dia lebih ke karakter yang membosankan, karakter yang sangat generik, karakter yang pasif sebenarnya. Cerita di film ini sepertinya yang menghampiri si Jack.
bukan Jack yang bergerak untuk menciptakan cerita tersebut. Gini, misalnya Jack Sully nggak ada di film ini. Film ini tetap bakalan jalan kok. Ending manusia ngelawan suku Na'vi pasti akan terjadi juga. Tapi sepertinya karakter Jack ini sengaja hanya dibuat seperti seorang pengamat. Dan dengan karakter yang biasa aja ini. Dengan tujuan membuat penonton dari semua kalangan bisa merasa terwakilkan dengan si Jack. Dan mewakilkan mata penonton untuk mengamati keindahan dari Pandora. Avatar: The Way of Water. Jadi di film Avatar 2 ini sebenarnya sama aja dengan film pertamanya. Kalau di film pertama Jack Sully beradaptasi dengan suku Omaticaya, sekarang dia harus beradaptasi dengan suku air. Di film pertama eksplorasi hewan-hewan, ada Toruk Makto sebagai hewan khasnya. Di film ini juga eksplorasi hewan-hewan tapi di air. Ada Tulkun sebagai hewan khasnya. Di film pertama ada pohon Ewa di tanah, sekarang pohon Ewanya di dalam air. Di film pertama endingnya bertarung dengan manusia dan menang. Di film ini juga. Di film pertama villainnya si Kolonel Quaritch. Lah, di film ini ketemu dia lagi. Cerita yang hampir sama tapi dengan skop penceritaan yang lebih kecil. Kalau di film pertama ada pertarungan besar-besaran yang super megah. Di film ini yang merupakan sequelnya, pertarungan akhirnya tidak se-epic di film pertama yang ngelawan satu kompi tentara. Di film ini mereka cuma ngelawan nelayan. Kurasa sih James Cameron ingin membuat film Avatar The Way of Water ini sebagai film pertama dari 4 film Avatar ini. Yang pastinya setiap sequel, pertarungannya pasti akan semakin membesar. Tapi ya, apakah James Cameron akan membuat film-film berikutnya dengan format yang begini mulu? Manusia lawan Na'vi yang ujung-ujungnya Na'vi yang menang. Dan terus itu semua dalam kelima filmnya. Ya, semoga tidak ya. Experience the #1 movie in the world for yourself. Avatar: The Way of Water. Rated PG-13. Jadi di film ini diawali dengan Jack yang berusaha kabur dari pencarian Quaritch yang ingin membunuhnya. Jack di film ini nggak segarang di film sebelumnya, karena dia sekarang punya keluarga yang harus dia jaga. Jadi, dia memutuskan untuk kabur, meninggalkan suku Omaticaya ini, suku yang mempercayainya setelah hal buruk yang terjadi, suku yang menjadikannya pemimpin. Dia paham alat-alat yang digunakan manusia, taktik manusia, dan cara berpikir manusia. Kehilangan dia berarti rakyat suku Omaticaya ini kehilangan kekuatan mereka. Jack malah meninggalkan mereka bertarung sendirian melawan manusia, sementara dia dan keluarganya bersenang-senang berlibur ke Bali. Maksudnya suku air. Terlihat sangat kontras sekali ya. Jack Sully dengan keluarganya yang bergembira, bersenang-senang main di pantai. Sementara itu warga Omaticaya yang harus tinggal sembunyi-sembunyi, menghindari manusia. Dan juga di awal ditampilkan hutan mereka yang terbakar ketika roket mendarat. Sute sepertinya udah ngata-ngatain Jack Sully di alam baka sana. Orang bangsat. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Jadi Jack tiba di suku air. Dan suku air ini antara mereka bodoh atau terlalu baik mengizinkan Jack dan keluarganya untuk tinggal. Gini, lu tahu Jack diincar oleh tentara, yang berarti Jack bisa memancing tentara-tentara tersebut ke kampung lu. Dan berbuat hal-hal buruk pada warga suku air ini. Jadi dimanapun Jack berada pasti membawa masalah. Jadi kenapa lu masih ngizinin dia, wahai kepala suku? Jack sebenarnya bisa aja nitip anaknya doang ke suku air ini. Karena yang diincarkan Jack doang sebenarnya. Jack bisa aja melanjutkan perlawanan melawan manusia dengan suku Omaticaya. Sementara keluarganya tetap aman di suku air. Tapi sepertinya dia sudah lelah dengan orang-orang Omaticaya. Dan di suku air dia bisa lebih santuy gitu. Dan ya, ujung-ujungnya manusia tahu lokasi Jack dan keluarganya. Tapi apa dia pindah lagi? Ke suku api misalnya?
Kalau lu memang punya hati nurani, harusnya lu kabur dari suku air ini, bukannya nyusahin orang, Jack. Dan lagian tujuan lu kabur di awal karena diburu manusia kan? Terus kenapa lu nggak kabur lagi? Dan juga kalau kalian langsung kabur dari suku air ini, anak kalian nggak bakalan mati. Tapi aku lebih suka karakter Jack Sully di film ini. Dia terlihat lebih berwibawa, dia harus mendisiplinkan anak-anaknya, dia sangat sayang pada keluarganya. Ya, film ini fokus pada keluarga dari Jack Sully. Karakter-karakter di film ini lebih bisa menarik simpati penonton dibandingkan film pertamanya. Dan juga anak-anaknya punya sifat masing-masing yang berbeda satu sama lain dan menarik untuk diikuti. Kiri yang tingkah lakunya aneh, si Loa yang merasa terasingkan, Netayam yang berusaha menjadi seorang figur pemimpin untuk saudara-saudaranya, terus si Neytiri dengan kebimbangannya terhadap Kiri yang ya dia bukan anak kandungnya, dan keputusan Jack untuk pindah kampung dan meninggalkan sanak saudaranya menderita. Tiap-tiap karakter punya permasalahannya masing-masing. Subplot masalah keluarga ini berusaha membuat kita lebih peduli pada mereka. Jadi di ending ketika pertarungan terakhir, meskipun tidak sebesar pertarungan pertama, ada tensi dan rasa tegang yang muncul karena kita tidak ingin keluarga bahagia ini mati kan. Sementara itu di film pertama, aku ingin suku Na'vi ini mati karena satisfying melihat tentara memborbardir mereka. Sorry. Tapi kematian Netayam tidak memberikan kesedihan yang sebesar itu juga sih. Karena pertama, agak membingungkan yang mana Netayam yang mana yang Loa. Kedua, subplot di film ini lebih banyak menampilkan Kiri yang merasa terhubung dengan Eywa, terus Loa yang punya hubungan dengan Tulkun. Bahkan hubungan Loa dan Tulkun ini diceritakan cukup panjang di film ini, gimana mereka itu sama-sama makhluk yang terasingkan dari dunia. Loa terasingkan karena memiliki darah manusia, sementara Tulkun terasingkan karena sendiri. Si Netayam bahkan gak punya subplot di film ini. Jadi ketika dia mati ya udah biasa aja sih. Kecuali si Loa yang mati, barulah hal tersebut memberikan efek emosional yang lebih. Lalu juga ada subplot si Quaritch dan si Spider. Menarik untuk mengikuti dinamika karakter mereka. Karakter anak bapak yang beda spesies. Tapi Spider adalah karakter yang pelin-pelan ya. Sikapnya itu agak membingungkan. Awalnya dia benci sama Quaritch, dikasih naik helikopter dia gembira, terus dia benci lagi, kemudian diajak nangkep burung dia gembira, kemudian dia kesel lagi, kemudian dia terharu karena Quaritch nggak mau mengorbankan dia. Mau lu apaan sih Tong? Sebenarnya menarik melihat karakter Spider setelah Neytiri mengancam akan ngebunuh dia agar Quaritch bisa melepaskan Kiri. Tapi payoff-nya serasa kurang. Sikap Spider seperti biasa aja terhadap perlakuan Neytiri, seperti tidak ada hal yang terjadi sebelumnya. Padahal Neytiri berusaha membunuhnya. Film ini juga menampilkan Quaritch dengan karakter yang lebih baik dari film sebelumnya. Di film pertama, Quaritch ditampilkan sebagai tentara yang nggak ada rasa manusiawi sama sekali. Karakter tipikal tentara jahat yang ada di film-film. Tapi di film ini dia diberikan sedikit hati. Ada semacam sympathetic villain lah. Jadi karakternya lebih menarik untuk diikuti. Kita penonton jadinya nggak cuma sekedar nunggu dia mati doang terus bisa bersorak-sorak. Tapi ya kadang-kadang karakter yang murni 100% jahat itu juga diperlukan. Ada karakter yang benar-benar penonton benci dan saat dia mati dan matinya tuh harus tragis. Jadi penonton bisa bersorak-sorak di bioskop. Ya manusia di film ini memang sikapnya kurang ajar semua. Jadi ketika fight scene di akhir memang terasa puas ketika para avatar bisa membunuh mereka kan. Bagian akhir adalah bagian terbaik di film ini. Ibarat ada adegan action di sela-sela kapal Titanic yang lagi tenggelam. Editingnya juga enak. Dimana pindah dari Jack yang lagi ngelawan Quaritch, terus pindah ke Neytiri yang lagi tenggelam, terus pindah lagi ke Loa, terus pindah ke Jack lagi. Tapi pertanyaanku adalah, kemana para suku air ini pergi? Mereka pergi ninggalin Jack aja yang berjuang sendirian. Kalau mereka nolong dari awal sampai akhir, si Netayam ini kayaknya nggak bakalan mati. Dan si Quaritch ini udah pasti bakalan mati.
Kok mereka udah kabur aja? Padahal anak mereka masih bertarung loh, anak mereka masih tinggal di situ. Si Tulkun juga sempat ngilang dan muncul di detik-detik akhir doang. Sepertinya ini adalah azab untuk Jack Sully yang meninggalkan suku Amaticaya berjuang sendirian. Sekarang dia ditinggal sendirian sama suku air. Kupikir sih mereka emang sengaja kabur karena kesal dengan Jack Sully yang memancing tentara datang. Tapi kayaknya enggak sih. Karena di akhir mereka ikut prosesi pemakaman Netayam di laut. Dan si Jack Sully juga fine-fine aja tuh, si suku air nggak nolong dia. Jadi si Jack Sully sekarang ingin membalas dendam. Dia ingin bertarung melawan manusia. Kalau aku jadi Neytiri udah kesel banget sama nih orang. Di awal Neytiri nyaranin agar bertarung melawan Quaritch, bukan kabur. Tapi Jack sepertinya ingin liburan, jadi dia memilih untuk kabur. Nah sekarang anaknya udah mati baru dia mau bertarung. Bukannya lu bilang kalau keluarga ini penting dan gak mau membahayakan keluarga ini. Kalau lu bertarung bukannya bisa jadi lebih banyak keluarga lu yang mati. Lu yang bilang sendiri kan? Apa sebenarnya mau lu Jack? Kalau aku jadi Neytiri udah aku minta cerai si Jack Sully ini. Bicara soal Neytiri, sayang sekali penampilannya sangat minim sekali di film ini. Tapi di adegan pertarungannya dia tuh tetap sangat badass sekali ya. Jadi inti keseluruhan cerita di film ini adalah Jack kembali lagi ke suku Amaticaya dan memilih bertarung melawan manusia. Kembali lagi ke cerita awal di film ini. Dan yang mana cerita di film Avatar 2 ini juga merupakan pengulangan dari Avatar 1. Di mana manusia yang udah kalah di film Avatar 1, mereka datang kembali lagi. Ya cerita dari kedua film ini sebenarnya mutar-mutar di situ aja. Jadi ya harapan di Avatar berikutnya semoga aspek naratif tidak diabaikan lagi. Semoga dengan formula cerita yang baru dan tidak mudah untuk ditebak. Udahlah.